Saudara-saudari terkasih, di hari yang berahmat ini, yaitu tanggal 14 Februari 2023, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Valentine untuk kita semua. Hari Valentine yang kerap kali disebut juga dengan Hari Kasih Sayang atau juga Hari Cinta Kasih merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Karena di saat inilah cinta kasih mendapat tempat spesialnya untuk dirayakan. Tentu siapa saja yang memiliki kekasih akan berbahagia di hari ini. Di hari ini mereka semua dapat saling berbagi cinta dalam hubungan mereka. Tentu dapat kita sadari bahwa cinta adalah dasar dari hubungan yang mereka bangun dalam kehidupan mereka. Ngomong-ngomong soal cinta, pada kesempatan ini saya akan membahas suatu pertanyaan penting mengenai cinta, yaitu mengapa kita mencintai? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus ulasan saya dalam video ini. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitulah kata pepatah yang cukup sering kita dengar di telinga kita mengenai cinta. Cinta adalah sebuah energi dahsyat yang dapat merubah hidup manusia. Melalui cinta, manusia dapat menemukan makna kehidupannya. Oleh karena itu, tanpa hadirnya cinta, hidup manusia tak berarti apa-apa. Cinta itu terkadang indah dan memabukkan. Terkadang pula mematahkan hati dan merusak jiwa. Hal tersebut seringkali terjadi pada saat yang bersamaan. Lalu, jika demikian, pertanyaannya, mengapa kita memilih untuk terlibat dalam hal yang memeras emosi tersebut? Atau dengan kata lain, mengapa kita mencintai? Apakah cinta betul-betul membuat kehidupan lebih bermakna? Ataukah cinta hanyalah sebuah kedok dari gairah seksual kita? Apakah cinta itu hanyalah sebuah trik biologis yang membuat kita berkembang biak? Hanya itukah yang kita butuh? Yaitu untuk berkembang biak saja? Apakah kita memang betul-betul membutuhkannya? Jika cinta itu memang memiliki tujuan dalam dirinya, baik sains maupun psikologi belum dapat menemukan tujuan itu. Tapi seiring berjalannya sejarah, beberapa filsuf-filsuf besar tentang manusia telah mengemukakan teori-teori menarik mereka tentang cinta. Bagi mereka, cinta dapat membuat kita menjadi utuh atau sempurna lagi. Filsuf Yunani kuno, Plato, mengeksplorasi ide mengapa kita mencintai untuk menjadi utuh atau sempurna. Dalam buku simposiumnya yang merupakan manus opusnya, ia menulis tentang acara makan di kediaman Aristophanes, seorang penulis drama komedi, yang menjamu para tamu dengan cerita berikut. Alkisah manusia itu dulu bertangan 4, kemudian berkaki 4, dan bermuka 2. Suatu hari mereka membuat para dewa murka. Dan bapak para dewa Yunani pada saat itu, Zeus, menghukum mereka dan membelah mereka menjadi 2. Dan sejak saat itu, setiap orang kehilangan separuh dari dirinya. Karena itu, cinta, menurut Plato, adalah keinginan mencari belahan jiwa yang membuat kita utuh atau sempurna lagi. Itu pemikiran Plato. Sekarang kita beralih ke pemikiran Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman, filsuf pesimistis. Bagi Arthur Schopenhauer, cinta itu mengelabuhi kita untuk beranak. Lama kemudian setelah Plato, filsuf Jerman Arthur Schopenhauer menyatakan bahwa cinta yang didasarkan oleh hasrat seksual adalah sebuah ilusi gairah, ilusi nafsu. Ia menyatakan bahwa kita mencintai karena hasrat memacu kita percaya bahwa orang tersebut
akan membuat kita bahagia. Tapi kita sangat keliru menurut dia. Menurut Schopenhauer, alam menjebak kita untuk berkembang biak. Dan perpaduan cinta yang kita cari terwujud dalam anak. Ketika hasrat seksual kita terpuaskan, kita terlempar kembali ke eksistensi kita yang penuh kesengsaraan. Dan kita hanya berhasil mempertahankan spesies dan meneruskan siklus penderitaan manusia. Jadi berbeda sekali dengan harapan kita yang ingin agar cinta itu menghasilkan kebahagiaan. Tapi menurut Schopenhauer, cinta itu hanya akan meneruskan siklus penderitaan manusia. Kemudian, menurut Bertrand Russell, cinta itu adalah pelarian dari kesendirian kita. Jadi berbeda dengan Plato dan Schopenhauer tadi. Menurut pemenang Nobel sekaligus filsuf asal Inggris yaitu Bertrand Russell, kita mencintai untuk memuaskan hasrat fisik dan psikologis kita. Manusia dirancang untuk berkembang biak. Namun tanpa cinta yang bergairah atau seks, hal itu tidak memuaskan. Ketakutan kita akan dunia yang dingin dan kejam merayu kita untuk membangun kulit keras atau tembok untuk melindungi dan mengisolasi diri. Kesenangan cinta, keintiman, dan kehangatan membantu kita melupakan ketakutan dunia, lepas dari kulit kesendirian kita. Dan menurut Bertrand Russell, kita akan menjadi terlibat dalam hidup. Cinta itu memperkaya keutuhan kita, dan cinta menjadi hal terbaik dalam hidup. Karena cinta itu dapat membawa kebahagiaan menurutnya. Dan cinta dapat menjadi suatu pelarian dari dunia yang penuh dengan kehancuran, ketidakjelasan. Cinta itu sebuah tempat pengungsian dari dunia yang amburadul ini, menurut Russell. Itu tadi tentang Bertrand Russell. Dan sekarang kita beralih ke filsuf Prancis, Simone de Beauvoir. Filsuf Prancis Simone de Beauvoir menyatakan cinta sebagai hasrat untuk bersatu dengan yang lain dan merasuki hidup kita dengan makna. Tetapi dia tidak memperhatikan alasan kita mencintai dan lebih tertarik dengan bagaimana kita dapat mencintai dengan lebih baik. Ia melihat masalah dalam cinta romantis tradisional yang dapat menjadi lebih begitu menarik, bahwa kita tergoda menjadikan cinta itu alasan tunggal keberadaan kita. Tetapi menurut Beauvoir, ketergantungan yang menjustifikasi eksistensi kita atau keberadaan kita itu dengan mudah memicu rasa bosan dan permainan kuasa. Untuk menghindari jebakan ini, Beauvoir menyarankan cinta apa adanya, yang lebih mirip persahabatan erat, yaitu pasangan dapat saling menopang dalam pencarian diri, saling meraih diri, dan memperkaya hidup serta dunia mereka bersama. Tetapi kita mungkin tak akan tahu alasan kita mencintai. Kita bisa yakin bahwa cinta itu seperti roller coaster, menakutkan, tetapi juga menyenangkan, membuat kita menderita, dan juga bisa membuat kita naik. Kita bisa bahagia menaikinya. Mungkin kita juga bisa kehilangan diri, tetapi mungkin kita juga bisa menemukan diri. Mungkin mematahkan hati, atau mungkin juga merupakan hal yang paling baik dalam hidup kita. Itulah cinta. Beranikah Anda mencari tahu apa alasan Anda mencintai? Sekian dan terima kasih.